Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anjar Safitri. Kali ini saya akan membahas video tentang probabilitas. Sebelum melihat probabilitas, jangan lupa tonton video tentang permutasi dan kombinasi. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi statistika bisnis. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai mutasi dan kombinasi. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai bilangan faktorial yang akan menjadi dasar dalam perhitungan mutasi, kombinasi, dan nanti juga lanjut ke probabilitas. Nah, apa sih probabilitas itu? Probabilitas itu adalah sebuah kemungkinan atau peluang terjadinya sesuatu dari berbagai sampel, dari berbagai populasi atau semesta yang ada. Jadi probabilitas ini biasanya dilakukan atau dihitung untuk kejadian-kejadian yang sulit untuk dipastikan kepastiannya. Nah, meskipun sulit untuk dihitung kepastiannya, tapi tetap bisa dihitung berdasarkan kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi dan melihat fakta-fakta yang ada. Ada beberapa teori dari beberapa ahli yang menyebutkan bahwa probabilitas itu ada dilihat secara klasik, yaitu berdasarkan teori-teori yang ada dulu, kemudian kita hitung, kemudian disandingkan dengan kenyataannya. Ada yang berdasarkan subjektif, itu berarti berdasarkan pengalaman para ahli. Misalkan dalam kondisi COVID seperti ini ya, kemungkinan orang itu sembuh dengan obat yang pasti itu belum bisa ya, karena memang tidak pasti dan belum ada deklarasi dari para dokter yang menyatakan bahwa obat ini bisa menyembuhkan, sehingga itu semua bersifat subjektif. Bisa kemungkinan sembuhnya itu dengan obat-obat dari dokter itu bersifat subjektif. Kemungkinan besarnya bisa karena berdasarkan pengalaman dari ahli. Kemudian dengan fungsi-fungsi relatif yang nanti kita akan pelajari dengan rumus-rumus. Nah, dalam statistika yang namanya fakta-fakta yang sudah terjadi itu sangat membantu untuk mengukur derajat kepastian atau keyakinan pada probabilitas atau peluang yang dilambangkan dengan huruf P. Nah, perumusan probabilitas atau rumus dari probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya E itu adalah event, itu terlihat dalam M cara dari seluruh N cara. Jadi probabilitas suatu kejadian itu kemungkinannya ada berapa cara atau M dengan total seluruh semesta atau seluruh populasi itu adalah N cara. Nah, di situ nanti akan muncul berapa sih kemungkinan probabilitas dari kejadian event tersebut. Sebagai contoh adalah hitungan probabilitas untuk memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap, maka probabilitasnya berapa? Kita harus hitung dulu populasi atau semesta dari kartu bridge itu ada berapa? Karena ada 52. Kemudian kita cari kartu hati yang keluar itu. Kalau kartu hati dikumpulkan itu ada berapa? Ada 13. Maka peluang dari kejadian E yaitu kartu hati adalah M per N. M itu adalah kejadian kartu hati atau 13 per N. N adalah populasinya atau 52. Sehingga populasinya adalah 13 dibagi 52. Nah, probabilitas itu sangat erat kejadiannya dengan antara kejadian dengan ruang keseluruhan ya, ruang sampel dan kejadian. Jadi biasanya ini dipakai untuk tadi ya, hal-hal yang kepastiannya tuh sangat sulit untuk ditentukan gitu. Biasanya sih digunakan oleh orang-orang untuk berjudi atau untuk hal-hal yang gambling gitu ya, menentukan menang siapa yang menang, itu totoan gitu ya bahasa lainnya. Cuma kita di sini sebagai seorang statistika itu bukan untuk seperti itu ya, tapi untuk hal-hal yang mungkin misalnya kejadian kemungkinan banjir. Nah, kita lihat dulu fakta-fakta sebelumnya atau kejadian-kejadian sebelumnya, berapa persen sih kemungkinannya gitu. Jadi untuk hal-hal kebaikan. Nah, karena statistika untuk probabilitas ini erat dengan sampel dan kejadian, maka kita harus tahu dulu ruang sampel itu apa. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik.
Nah, ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S. Jadi dalam bahasa lainnya ruang sampel itu adalah jadi dibatasi gitu ya. Kayak kita melakukan penelitian, kita itu ada sampel yang diambil gitu. Nah, dari ada kejadian yang muncul dengan lambang A. Nah, A ini merupakan event atau kejadian-kejadian yang terjadi. Bisa dilihat dalam gambar berikutnya ya. Ruang sampel itu adalah S. Jadi sampel ini di sini ya bisa dibilang seperti populasi, cuman karena difokuskan pada kotak tadi ya, maka itu menjadi sampel. Nah, sampel itu diperkecil lagi. Ruang sampel semesta tadi ya S, kemudian kejadiannya adalah A. Nah, titik sampelnya itu adalah ada titik-titik anggota. Nanti akan diperjelas lagi di contoh selanjutnya. Jadi pada intinya S itu semesta sebagai ruang sampel dalam penelitian. Kemudian A itu adalah kejadian-kejadian yang muncul, A itu lingkarannya, nanti di dalam A itu ada titik-titik kejadian. Di sini bila kejadian A terjadi dalam M cara pada ruangan sampel S yang terjadi dalam N cara, maka probabilitas kejadian A adalah jadi M itu adalah kejadiannya, S atau semestanya itu adalah M. Maka peluangnya adalah ini seperti yang saya sebutkan tadi ya. M itu adalah berapa kejadian, N itu adalah semestanya, maka peluang kejadian M sama dengan M dibagi dengan N. Nah, contoh lainnya yaitu pada pelemparan 2 buah uang logam, kita di sini menentukan suruh gambar ruang sampelnya. Uang logam itu kan ada 2 sisi saja ya. Di sini digambarkan sisi G sama sisi A. Maka digambarkannya uang logam yang pertama dengan uang logam yang kedua itu ada 2 sisi GG, bisa ketemu ya, atau GA atau AG atau dengan AA. Nah, yang ditanyakan selanjutnya adalah bila A menyatakan kejadian munculnya sisi-sisi yang sama dari dua uang logam yang dilempar tadi, maka tentukanlah kejadian A. Bisa kita lihat dalam ruang sampel yang sudah digambarkan bahwa kejadian yang sama itu terjadi ketika GG dan AA itu ada 2 ya, dari 4 semesta, maka 2/4 sama dengan setengah. Selanjutnya kita masuk sifat-sifat dari probabilitas. Probabilitas itu dilambangkan dengan angka 0 sampai dengan angka 1, yang di situ desimalnya itu menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. Jadi kalau dilihat dari penggolongannya itu ada 3, yaitu di antara lebih dari 0 sampai kurang dari 1, kemudian probabilitas A sama dengan 0, kemudian ada probabilitas A sama dengan semesta atau 1. Pada saat probabilitas itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka jumlah dari A pasti selalu lebih kecil dari semestanya, yaitu antara 1 sampai dengan misal semestanya 10, maka jumlah A itu antara 1 sampai dengan 9. Misalkan itu 5, berarti probabilitasnya adalah 5/10 sama dengan 0,5. Nah, untuk probabilitas dengan angka 0, maka jumlah A atau kejadian A itu tidak ada atau 0. Kemudian probabilitas dengan angka 1 berarti jumlah dari A itu sama dengan S. Jadi S-nya itu 10, maka probabilitas A adalah 10. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai beberapa penggolongan probabilitas yang terjadi, yaitu ada probabilitas kejadian majemuk, kemudian ada probabilitas kejadian saling lepas. Seperti kalau majemuk tuh seperti irisan, kalau saling lepas itu seperti 2 himpunan yang tidak ada hubungannya. Kemudian probabilitas pada saling komplementer atau A aksen ya, atau lawannya gitu. Kemudian ada probabilitas saling bebas, kemudian ada probabilitas yang bersyarat. Nah, kita masuk yang pertama yaitu probabilitas majemuk atau seperti irisan ya, ada 2 juga, yaitu dengan yang dicontohkan di sini ada 2 ya, yaitu pada 2 himpunan A dan B yang saling beririsan. Kemudian rumusnya, maka itu kalau kita lihat menjadi seperti gabungan ya. Kalau kita mau melihat probabilitas antara kejadian A dan B itu seperti gabungan. Jadi probabilitas A gabungan B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas irisan A dan B. Itu kalau 2 kejadian. Kalau 3 kejadian, kita bisa lihat di sini ada 3 lingkaran yang saling beririsan, maka rumusnya akan menjadi lebih panjang, yaitu probabilitas gabungan A dengan B dan C.
sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B ditambah dengan probabilitas C dikurangi dengan probabilitas irisan A dan B dikurangi dengan probabilitas irisan A dan C dikurangi dengan probabilitas irisan B dan C serta ditambah dengan probabilitas irisan A, B, dan C. Nah, contohnya di sini adalah ada sebuah kejadian yang mewujudkan dua kejadian, yaitu kejadian munculnya kartu as yaitu dilambangkan dengan A dan kejadian munculnya kartu wajik dilambangkan dengan B. Maka hitunglah probabilitas antara gabungan A dan B. Maka kita hitung dulu probabilitas A itu berapa, yaitu ada kartu as sebanyak 4/52. 52 itu adalah semesta atau jumlah kartu bridge-nya, kemudian B adalah kartu wajiknya sebesar 13/52, kemudian dicari juga irisan antara A dan B, yaitu kartu as yang dari wajik itu hanya ada 1, maka 1/52. Perhitungannya sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurangi dengan 1/52, maka ketemunya adalah 16/52 atau disederhanakan menjadi 4/13. Kemudian kita bisa melihat lagi contoh selanjutnya, yaitu peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3. Kemudian peluang ia lulus statistika adalah 4/9. Peluang lulus kurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5. Berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Nah, maka kita harus mencari dulu peluang lulus dari kalkulus berapa, peluang lulus dari statistika berapa, peluang lulus yang mungkin minimal itu 1 atau bisa dibilang lebih dari 1 itu adalah 4/5 atau gabungannya. Maka kita hitung dulu semuanya ya, ditambah antara peluang A sama peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang kurang-kurangnya satu mata kuliah lulus di atas atau 4/5. Maka ketemu ya semua penyebutnya disamakan, yaitu 45. Nanti tinggal dihitung yang atasnya atau pembilangnya. Nah, sama dengan 14/45. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dua kejadian yang saling lepas. Untuk dua kejadian yang saling lepas itu contohnya seperti bagan S ya. Di sini ada semestanya, kemudian ada kejadian A dan B. Kejadian A dan B ini tetap nanti peluangnya dengan lambangnya adalah A gabungan B. Cuman ini karena dia saling lepas bukan irisan, jadi perhitungannya hanya probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Jadi kejadian ini itu tidak ada hubungan ya antara A dan B, tidak ada kaitannya sama sekali sehingga saling lepas. Contohnya nanti ada di sini ya. Pada pelemparan dua buah dadu tentukanlah probabilitas munculnya dua dadu dengan jumlah 7 atau 11. Kejadian dua dadu dengan jumlah 7. Kemudian kita harus cari kejadian B yaitu dengan munculnya 11. Kita lihat dadu itu kan ada 1 sampai dengan 6 ya. Tapi ini karena dua dadu, maka kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Sehingga dia muncul angka 7. Jadi 6 tambah 1, 5 tambah 2, 4 tambah 3, 2 tambah 5. Karena ini tidak memperhatikan urutan ya. Jadi 3 dengan 4 itu ataupun 4 dengan 3 itu dianggap sama. Ini pada saling lepas tidak memperhatikan urutan atau dengan prinsip kombinasi. Nah, kita bisa melihat di sini P atau probabilitas A gabungan dari B atau kejadian majemuk sama dengan P probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Nah, kita cari ya, probabilitas A ada 4/36, kemudian probabilitas B ada 2/36, kemudian diselesaikan 6/36 sehingga ketemunya adalah 1/6. Ini untuk yang saling lepas. Saling lepas yang kedua yaitu saling lepas pada posisi dia seperti mutasi ya, bahwa posisi 4 dengan 3 dan 3 dengan 4 itu adalah hal yang berbeda. Jadi saling lepas tapi dengan prinsip mutasi atau memperhatikan urutan. Kita bisa lihat bahwa probabilitas A itu adalah 6/36, kalau sebelumnya kan 4/36, kemudian probabilitas B adalah 2/36. Kemudian untuk mencari probabilitas gabungan A dan B, maka tinggal ditambahkan probabilitas A tambah probabilitas B, ketemunya 8/36. Itu untuk saling lepas. Nah, saling lepas di sini artinya itu titik-titik pada gambar yang diagram itu tidak saling berhubungan sama sekali. Jadi titik-titik A ada sendiri, titik-titik B ada sendiri. Itu untuk saling lepas, berbeda dengan saling lepas. Kejadian yang komplementer. Kejadian komplementer itu kayak kejadian lawannya atau yang bukan masuk dalam kejadian A gitu. Biasanya dilambangkan dengan A C atau A
tanda kutip atas ya. Di situ S itu sama dengan A ditambah dengan A aksen atas. Nah, dengan demikian A irisan A aksen atas itu tidak ada atau sama dengan 0. Sedangkan A digabungkan dengan A aksen atas itu sama dengan semesta. Maka ketika kita akan mencari dari peluang A atau peluang A aksen atau peluang A komplementer sama dengan 1 dikurangi dengan peluang A. 1 itu sama dengan semestanya. Ingat, semesta itu adalah kejadian full atau kejadian yang semua terjadi. Sebagai contoh di sini ya, kita bisa melihat kejadian sebuah kotak berisi 8 bola merah, 7 bola putih, 5 bola biru. Jika diambil satu bola secara acak, tentukan probabilitas terpilihnya bola merah. Maka cara untuk menghitung kemungkinan bola merah yaitu kita cari dulu probabilitas peluang semestanya, yaitu 1 dikurangi dengan selain bola merah. Selain bola merah kan ada bola putih 7, ada bola biru 5. Maka 7 tambah 5 sama dengan 12/20. Maka untuk mencari bola merah atau komplementer selain bola merah adalah 1 min 12/20 atau sama dengan 0,4. Nah, selanjutnya kita akan mencari kejadian yang saling bebas. Tadi kan ada majemuk, saling lepas, komplementer sama saling bebas. Nah, untuk kejadian saling bebas di sini adalah ada dua kejadian A dan B dalam ruangan sampel dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. B pun tidak mempengaruhi kejadian A. Maka probabilitasnya adalah seperti irisan ya, A irisan B, maka hasilnya adalah peluang A dikali peluang B. Sebagai contoh di sini munculnya angka dadu ke-1 dengan angka itu kurang dari 3. Jadi dadu ke-1 dari angka 1, 2, 3. Itu pada kejadian A. Kemudian pada kejadian B yaitu munculnya dadu Y atau dadu kedua. Yang dadu kedua ini munculnya adalah lebih dari 5. Jadi 5, 6 ya, 5 sama 6 ya. Dadu keduanya itu 5 sama 6. Jadi yang fokusnya itu pada kejadian A itu di dadu yang pertama atau yang X. Kemudian yang kedua itu Y pada dadu kedua. Dadu keduanya. Nah, setelah ditulis semua, A itu ada 18, B itu ada 12, di mana yang sama atau saling beririsan itu ada 6. Maka kejadian saling bebas yang mungkin terjadi adalah, tadi rumusnya kan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita cari dulu peluang A adalah 1/2, peluang B adalah 1/3, dari rumus yang 12/36 sama 18/36. Kemudian dikalikan 1/2 sama 1/3 sama dengan 1/6. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita cari dulu irisan A dan B. Kemudian di jumlah ada berapa? Di situ ada 6 ya. 6/36 atau sama dengan 1/6. Jadi kejadian saling bebas ini adalah kejadian di himpunan atau titik-titik himpunan itu bisa sama, tapi kejadiannya di waktu yang berbeda. Itu saling bebas. Kalau saling lepas, yang tadi sebelumnya saling lepas, itu titik-titik himpunannya itu beda, nggak ada hubungan sama sekali, tetapi kejadiannya sama. Kalau saling bebas itu kejadiannya itu berbeda, tapi titik-titik himpunannya itu bisa sama. Itu. Jadi saling bebas itu waktunya berbeda tapi anggotanya sama, sedangkan saling lepas itu waktunya yang sama, anggota himpunannya berbeda, seperti irisan yang tidak ada hubungannya. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu probabilitas bersyarat, yaitu probabilitas yang terjadi ketika ada syarat tertentu. Misalkan di sini dilambangkan P A per B. Jadi probabilitas A terjadi ketika B sudah terjadi. Rumusnya probabilitas irisan A dan B dibagi dengan probabilitas B, di mana probabilitas B itu pasti lebih dari 0. Di sini kita bisa melihat ya, ada sebuah populasi sarjana di suatu kota yang terbagi menjadi kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan status ada yang bekerja dan menganggur. Posisi laki-laki ada 500, posisi wanita ada 400, di mana wanita itu terdiri dari 140 bekerja dan 260 menganggur. Posisi laki-laki 500 terdiri dari 460 bekerja dan 40 menganggur.
Sehingga total yang bekerja itu adalah 600, total yang menganggur adalah 300. Nah, yang ditanyakan di sini adalah akan diambil seorang dari mereka untuk ditugaskan melakukan promosi barang. Ternyata syarat yang dilakukan adalah dia adalah dalam status bekerja. Berapakah probabilitas bahwa dan dia itu probabilitas laki-laki wanita. dan berapakah Yang pertama probabilitas kita akan mengerjakan yang laki-laki. Jadi kita harus memilih dia itu laki-laki tetapi dia bekerja. Nah, di sini kita cari dulu syaratnya itu adalah laki-laki. Laki-laki itu kan yang bekerja adalah 460 per 900. Kemudian kita bisa cari juga di sini probabilitas yang bekerja tadi, kan syaratnya adalah yang bekerja itu adalah 600, maka 600 per 900. 460 per 900 dibagi dengan 600 per 900 itu sama saja kayak dibalik ya, perkalian dibalik. 460 per 900 dikali dengan 600 per 900, maka ketemunya 460 dibagi dengan 600 atau 23 per 30. Nah, untuk yang perempuan itu juga sama, kita cari dulu perempuan yang bekerja itu berapa? 140 dengan populasi 900, berarti 140 per 900 dengan syarat tadi bekerja. Yang bekerja itu kan tadi 600, jadi 600 per 900, atau di sini sama dengan peluang untuk yang bekerja adalah 140 per 600 itu untuk yang wanita. Demikian video tentang probabilitas, semoga dapat dipelajari. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.